Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rezawan di channel YouTube IT Nubi. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara menghubungkan kabel LAN ke laptop. Oke, di sini sudah ada laptop. Nah, untuk menghubungkan kabel LAN ke laptop, perhatikan harus ada Ethernetnya, port Ethernetnya, ya. Kira-kira seperti ini, yang ini, ya. Jika laptopnya tidak ada, nanti bisa beli yang namanya USB LAN. Jadi harus memiliki port seperti ini untuk memasukkan kabel. Oke, jadi kabel LAN itu bentuknya seperti ini. Nanti kita colokin ke laptopnya. Oke, coba kita colokin. Kemudian setelah dicolokin ke laptop, colokin juga ke switch ya atau router supaya nanti bisa terhubung ke jaringan LAN atau jaringan internet. Jadi kabel yang dicolokin ke laptop itu adalah yang ini ya, dimasukkan ke port Ethernet yang ada pada laptop. Oke, jika port Ethernetnya tidak ada, ya, laptopnya tidak memiliki port Ethernet, bisa menggunakan USB to LAN atau LAN to USB, ya namanya, sehingga port Ethernet itu dicolokin ke port USB, kemudian dicolokin ke kabel. Setelah dihubungkan kabel LAN ke laptop dan juga ke switch, setelah itu kita konfigurasi laptop supaya nanti bisa terhubung ke jaringan dan bisa mengakses internet. Oke, langsung saja kita konfigurasi IP address pada laptop. Oke, sekarang yang kita konfigurasi adalah laptop. Di sini OS-nya Windows 10. Oke, langsung saja kita konfigurasi karena kita menggunakan kabel untuk mengakses internet. Maka untuk mengkonfigurasi IP address-nya, klik kanan di sini ya, di bagian WiFi di kanan bawah sini, klik kanan, kemudian klik Open Network and Internet Setting. Oke, akan muncul seperti ini. Di bawah dari Change Your Network Setting ada pilihan Change Adapter Option. Nah, klik di sini. Nah, akan tampil interface yang bisa dihubungkan ke internet, bisa melalui Ethernet, kemudian WiFi. Sebelumnya saya connect ke WiFi, jadi WiFi-nya dimatiin dulu. Caranya klik kanan, disable. Karena kita kan mengakses internet menggunakan kabel. Jadi WiFi-nya di disable, kemudian kita konfigurasi di bagian Ethernet ya. Mungkin nama ini berbeda antara komputer satu dengan komputer yang lain atau laptop yang satu dengan yang lain, nanti sesuaikan aja. Ada gambar seperti ini artinya kita menggunakan kabel LAN atau kabel UTP untuk terhubung ke jaringan dan nantinya bisa kita mengakses internet. Oke. Kemudian di sini klik kanan. Nah, kita akan konfigurasi IP address-nya supaya nanti bisa terhubung ke jaringan dan bisa mengakses internet. Karena kita menggunakan internet protokol versi 4, klik di sini. Kemudian klik properties. Selanjutnya, cara gampangnya ya untuk mengakses internet bisa menggunakan DHCP client. Jadi IP otomatis akan diperoleh dari DHCP server. Caranya yaitu dengan memilih obtain an IP address automatically. Jadi dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Laptop akan memperoleh IP secara otomatis. Kita tidak perlu hubung ke jaringan. Dengan catatan di dalam jaringan itu memiliki DHCP server. Jadi yang nantinya yang akan memberikan IP address ke laptop atau ke komputer adalah DHCP server tadi. Itu biasanya sudah
dikonfigurasi atau disetting pada router atau juga pada modem. Jadi di modem sudah ada konfigurasinya sebagai DHCP server, di router juga sudah ada. Jadi itu biasanya sudah ada. Jadi tinggal diklik aja obtain an IP address automatically, maka tanda akan di sini tidak bisa diisi lagi IP address. Oke, jadi IP address nggak perlu diisi, subnet mask juga nggak perlu diisi, kemudian default gateway-nya tidak perlu diisi. Dia akan memperoleh IP ini secara otomatis dari router atau dari modem. Kemudian DNS juga nggak perlu diisi, pilih obtain DNS server address automatically, jadi dia akan diperoleh secara otomatis, maka DNS servernya tidak perlu diisi, ya. Preferred DNS dan alternate DNS tidak perlu diisi, dia akan memperoleh secara otomatis. Kemudian oke. Jadi ini tidak perlu konfigurasi IP, tinggal dibuat otomatis saja, kemudian close. Maka dia akan melakukan identify. Kalau sudah ada bentuk seperti ini, artinya komputer sudah terhubung ke internet. Nah, cara melihat IP yang diperoleh, klik di sini, klik 2 kali, kemudian klik details. Jadi dia akan memperoleh IP address-nya 192.168.1.8, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya tadi ada preferred DNS dan alternate DNS. Ini preferred DNS-nya yaitu 118.98.44.100. Alternate DNS-nya 118.98.44.10. Oke, kita coba untuk mengakses internet, ya. Kita coba mengakses internet dengan menggunakan web browser, bisa menggunakan Google Chrome atau bisa juga dengan menggunakan Firefox. Oke, ini dia Firefox. Saya biasa menggunakan Google Chrome. Oke, jadi kita akses internet. Kalau sudah bisa browsing, artinya laptop sudah terhubung ke internet dengan menggunakan kabel LAN. Oke, kita coba browsing. Atau ciri-cirinya di sini sudah muncul, ya. Internet access, artinya sudah terhubung ke internet, ya. Di sini gambarnya juga gambar Ethernet yang dihubungkan dengan kabel. Jadi ada kabelnya di sini terlihat bahwa dia terhubung dengan menggunakan kabel. Kita coba akses YouTube, youtube.com. Oke, sudah jalan. Jadi kita bisa mengakses internet dengan menggunakan kabel, menggunakan IP otomatis. Nah, ada juga yang bertanya, ya, bagaimana kalau kita di jaringan, bagaimana caranya menghubungkan laptop ke internet kalau di dalam jaringan itu tidak ada DHCP server, jadi tidak bisa menggunakan IP otomatis, ya. Jadi lantas kita tidak bisa, kita tidak bisa menggunakan IP otomatis. Jadi bagaimana caranya? Ya, berarti kita harus mengkonfigurasi IP-nya secara manual. Oke, kita buka lagi yang tadi. Sekarang kita konfigurasi IP-nya secara manual, ya. Kita lihat dulu tadi berapa IP-nya. Jadi IP ini nanti yang akan kita masukkan ke laptop. Oke, tadi IP-nya 8. Nah, sekarang kita masukkan, ya, klik kanan. Oke, klik kanan di sini. Masuk ke properties. Kemudian internet protokol versi 4 diklik 2 kali. Nah, tadi uptime sudah, ya. Tapi kalau ini tidak berfungsi juga, berarti kita harus memasukkan IP address. Kayak IP yang mengelola jaringan di kantor atau di sekolah atau di rumah, ya. Yang atau boleh ditanya siapa yang mengetahui IP ini. Oke, jadi IP address-nya
tadi 192.168.1.8. Subnet masknya 255.255.255.0. Di port gateway-nya tadi 192.168.1.1. Untuk prefer DNS-nya bisa menggunakan DNS dari Google 888.8.8.8. Bisa juga menggunakan DNS dari provider yang Anda gunakan, misalnya 202.134.0.155. Ya, jadi kalau nggak tahu ya bisa menggunakan OpenDNS dari Google, yaitu 8.8.8.8.8.8. Tapi kalau dikasih tahu oleh provider yang kita gunakan, karena setiap provider berbeda DNS, jadi DNS provider tersebut yang akan dimasukkan ke DNS di komputer atau laptop kita. Oke, kalau sudah oke. Jadi ini harus diisi semua. Yang bagian ini, untuk bagian ini boleh hanya satu saja, ya. Prefer DNS saja yang diisi. Kemudian oke. Kemudian oke. Oke, lihat di sini dia akan berubah menjadi akses internet kembali. Kita coba browsing dengan menggunakan Firefox. Oke, kita gunakan Firefox. Kita buka yang lain, detik.com. Oke, bisa juga diakses. Oke, nah jadi kalau kita copot nih kabelnya. Oke, maka dia akan ada tanda seperti ini, artinya komputer tidak terhubung ke internet. Kita coba browsing. Ya, kita coba browsing google.com. Oke, tidak bisa, no internet, karena tadi sudah kita copot kabelnya. Ciri-ciri kabel yang dicopot, tandanya seperti ini, masih silang. Jadi kalau kabel yang kalian colokin sudah benar tapi masih tanda silang, berarti ada masalah di bagian kabelnya. Oke. Jadi kalau enggak ada masalah, ya. Kalau tidak ada masalah, kabelnya kita colokin. Oke, dia akan muncul tanda seperti ini. Kemudian di sini tandanya ada internet akses. Oke, kira-kira itu tadi sudah kita bahas cara menghubungkan kabel LAN ke laptop untuk mengakses internet. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.